Pemainnya dianggap sudah berusia di atas 27 tahun, publik Malaysia mulai tak terima. Ternyata ini usia sebenarnya Aisar Hadi. Beredar isu Malaysia yang kena sanksi dari FIFA akibat naturalisasi ilegal, akhirnya pihak AFC buka suara. Begini penjelasannya. Terpukau dengan gemuruh fans timnas Indonesia, begini pengakuan yang dilontarkan penyerang keturunan Malaysia U23. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, nama Aisar Hadi sempat jadi bahan pergunjingan warganet tanah air setelah laga Indonesia U23 versus Malaysia U23. Ya, pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Di pertandingan itu, Aisar Hadi diturunkan sebagai starter dan mengisi posisi bek. Namun, para fans timnas Indonesia dibuat salfok dengan perawakan pemain tersebut. Ya, para netizen sangat mencurigai jika Aisar Hadi bukan pemain yang usianya di bawah 23 tahun. Hal tersebut dicurigai karena penampilannya yang berkumis tebal ala orang dewasa. Selain itu, bagian depan rambutnya agak sedikit menipis sehingga sang pemain inti Harimau Malaya itu diduga sudah melewati usia 23 tahun. Jelas, hal ini membuat sejumlah fans timnas Indonesia mengklaim bek tengah Johor Darul Ta'zim itu berbohong mengenai usia sebenarnya. Seorang penggemar Indonesia di media sosial mengklaim bahwa Kapten JDT2 itu sebenarnya berusia sekitar 27 hingga 30 tahun. Bahkan, banyak netizen Indonesia lainnya mengklaim bahwa Aisar Hadi sebenarnya sudah berusia di atas 30 tahun. Sontak saja, tuduhan dari supporter timnas Indonesia itu langsung menuai sorotan media Malaysia, dan salah satunya adalah Makan Bola. Media tersebut seakan tak terima atas tuduhan dari fans timnas Indonesia tersebut. Bahkan, media Malaysia itu terkesan marah karena tudingan ini bukan pertama kalinya menimpa Aisar Hadi. Sebelumnya, fans Laos juga sempat menuduh Aisar Hadi terkait pencurian umur ini. Nama bek Malaysia U23 Aisar Hadi telah memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Mereka mengklaim dengan gambar kumis yang ditampilkan, Aisar Hadi terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya, yakni 21 tahun. Ini bukan pertama kalinya Aisar disebut lebih tua dari usia sebenarnya. 3 tahun sebelumnya, tuduhan serupa juga dilontarkan oleh para pendukung Laos, tulis Makan Bola dalam laporannya. Ya, tuduhan dari fans Laos juga sempat timbul ketika Aisar Hadi memimpin skuad Malaysia U19 saat meraih juara Piala AFF U19 2022 setelah memenangkan Laos di partai final. Dalam turnamen saat itu, Aisar juga terpilih sebagai pemain terbaik setelah tampil gemilang sepanjang turnamen 3 tahun lalu. Tak hanya itu, media Vietnam pada 2022 juga sempat menaruh rasa curiganya terkait umur Aisar Hadi ini. Dalam laporannya, media Vietnam tersebut seakan tak percaya jika Aisar saat itu berusia 18 tahun. Lantas pertanyaannya, apakah benar umur Aisar Hadi saat ini masih berusia di bawah 23 tahun? Ya, jika menilik dari situs Transfermarkt, Aisar Hadi merupakan pemain kelahiran 2003. Itu artinya, saat ini dia masih berusia 21 tahun dan masih layak membela timnas Malaysia U23. Namun perlu diingat, klaim dari situs Transfermarkt ini belum tentu terbukti kebenarannya. Sebab, pihak Federasi Sepak Bola Malaysia sendiri belum memberikan keterangan atau bukti resmi mengenai umur dari Aisar Hadi ini. Jika Federasi Sepak Bola Malaysia dalam waktu dekat ini tak mau memberikan bukti resmi, maka, kabar mengenai pencurian umur ini akan terus berlanjut. Tentu, setidaknya, ini akan sedikit mencoret nama baik dari Federasi Sepak Bola Malaysia itu sendiri. Maka dari itu, sebaiknya, pihak Federasi Sepak Bola Malaysia untuk secepatnya dalam memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini. Selain kasus Aisar Hadi, kini, Federasi Sepak Bola Malaysia juga sedang dalam sorotan terkait isu naturalisasi para pemainnya. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia diduga melakukan memanipulasi naturalisasi pemain untuk memperkuat Harimau Malaya. Hal ini bermula, usai pengamat sepak bola nasional, Justinus Laksana alias Coach Justin, menyebut Malaysia tengah dijatuhi sanksi FIFA karena menggunakan pemain naturalisasi dengan latar belakang silsilah yang diduga tidak sah. Dalam podcast Bukan Bincang Sepak Bola Biasa bersama Helmi Yahya, Justin mengklaim bahwa skuad Harimau Malaya telah dijatuhi hukuman hingga tahun 2027 karena skandal naturalisasi tersebut. Dalam bincang tersebut, Justin juga menyoroti keikutsertaan Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Ia menyebut turnamen tersebut bisa diikuti Malaysia karena tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga tidak terpengaruh sanksi. Melihat hal ini, Federasi Sepak Bola Asia atau yang dikenal dengan sebutan AFC akhirnya buka suara. Melalui Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor Paul, secara tegas membantah semua tudingan tersebut. Menurutnya,
Pihak FAM lah yang akan lebih dulu menerima laporan ini, dan masalah ini pun berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Kami belum menerima pemberitahuan apapun tentang skorsing tersebut. Lebih lanjut, FAM akan menjadi pihak pertama yang diberitahu, bukan pihak lain. AFC tidak memiliki informasi, karena masalah tersebut berada di bawah yurisdiksi FIFA, ungkap Datuk Seri Windsor sebagaimana dikutip dari Harian Metro. Jelas, pernyataan tersebut menepi spekulasi liar yang beredar di publik, terutama yang menyebut Malaysia tengah menjalani sanksi tak terlihat dari FIFA. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait isu sanksi tersebut. Meski demikian, rumor itu kian memanas seiring keputusan tiba-tiba FA menarik partisipasi Timnas Malaysia dari ajang Piala CAFA 2025. Padahal, Timnas Malaysia semula direncanakan tampil sebagai tim undangan dalam Piala CAFA yang akan digelar di Tajikistan pada 29 Agustus hingga 8 September mendatang. Turnamen itu sejatinya bisa menjadi ajang uji tanding penting untuk Malaysia. Namun rencana tersebut akhirnya kandas, karena FAM secara resmi mengundurkan diri dari ajang tersebut. Seperti diketahui, Garuda Muda baru saja menghadapi Malaysia di laga terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Ya, berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, pasukan Gerald van den Burg harus puas bermain imbang tanpa gol. Untungnya, hasil imbang atas Malaysia cukup membawa Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Tambahan 1 poin dari laga melawan Malaysia membuat Garuda Muda mengunci posisi juara grup A dengan raihan 7 poin. Sementara posisi runner-up ditempati Filipina dengan 6 angka, usai sukses mengalahkan Brunei Darussalam di laga terakhir mereka. Selesai pertandingan melawan Malaysia, Kapten Timnas Indonesia U23, Kadek Arel merasa senang karena bisa membawa tim ke semifinal. Namun di sisi lain, pemain Bali United itu juga mengaku sedikit kecewa karena Garuda Muda gagal mengalahkan Malaysia pada pertemuan kali ini. Sangat bersyukur kepada Tuhan, orang tua teman-teman dan masyarakat, makasih supportnya, terus dukung kami di semifinal dan final nanti. Bangga bisa bantu Indonesia ke semifinal, akan tetapi sedikit kecewa karena tidak bisa menang, ungkap Kadek Arel. Bintang Malaysia U23, Fergus Tierney, langsung berbicara soal kans bermain di Liga Indonesia usai resmi disingkirkan Timnas Indonesia U23 dari Piala AFF U23 2025. Berbicara seusai pertandingan melawan Timnas Indonesia U23, Fergus Tierney ditanya tentang atmosfer yang terlihat di SUGBK. Saat itu, para supporter Garuda tampak mengintimidasi pasukan Malaysia, namun Tierney mengaku tidak keberatan dengan hal itu, karena fans pasti menginginkan tim kesayangannya menang. Itu tidak apa-apa, ini sepak bola, fans ingin yang terbaik untuk tim kesayangannya. Jika nanti mungkin akan mengirim beberapa komentar, itu bagus. Pemain bagian dari sepak bola, saya tidak berpikir lain-lain. Saya pikir Indonesia fans itu hebat. Semoga yang terbaik, ungkap Fergus Tierney. Tak hanya itu, Tierney juga ditanya soal kemungkinan untuk memulai karir di kancah sepak bola Indonesia setelah sempat dipinjamkan ke klub Thailand, Nakhon Pathom. Namun, dia kini sedang dipinjamkan ke Sabah FC dari klub pemiliknya, Johor Darul Ta'zim. Jadi, Tierney akan fokus bersama klubnya saat ini. Tentu saja, kesempatan yang bagus untuk eksplor. Tapi saat ini saya di Sabah FC mempunyai musim yang bagus. Tentu, kita akan lihat nanti ke depannya, jelas Fergus Tierney. Media Belanda kaget bukan main mendengar kabar pemain Timnas Indonesia, Nathan Choyaon, mendadak resmi bergabung dengan Willem Tilburg. Ya, sebenarnya, Nathan masih terikat kontrak dengan Swansea City hingga 2026. Namun, klub kasta kedua Liga Inggris itu sepakat untuk mengakhiri masa baktinya di musim panas ini. Hal ini lantaran, pemain serba bisa milik Timnas Indonesia itu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di musim lalu. Setelah dilepas Swansea City, pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya sempat dikabarkan akan bergabung dengan tim kasta kedua Liga Denmark, Lyngby Boldklub. Bahkan, Nathan sempat melakukan tes medis pada pekan lalu, namun Lyngby kemudian mengonfirmasi bahwa kesepakatan gagal tercapai di antara kedua belah pihak. Setelah itu, pada Senin kemarin, tanpa rumor apapun yang beredar sebelumnya, Nathan tiba-tiba resmi bergabung dengan Willem Tilburg. Tim yang baru terdegradasi dari Eredivisie musim lalu itu merekrut Nathan sebagai bentuk keseriusannya untuk kembali ke kasta tertinggi. Di klub tersebut, Nathan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun.
Jelas, pengumuman resmi dari Willem pun mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali media asal Belanda, Voetbal Primeur. Dalam laporannya, media tersebut cukup terkejut lantaran tidak ada rumor sekali mengenai Nathan yang bergabung dengan Willem. Di sisi lain, Nathan juga mengucapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan Willem. Dia mengaku sangat tidak sabar untuk segera beraksi di lapangan bersama Willem Tilburg. Bagi saya, Willem adalah langkah ideal berikutnya. Setelah pengalaman berharga di luar negeri, saya ingin menjadi pemain kunci lagi di setiap pekan. Saya benar-benar tak sabar untuk mengembangkan diri lebih jauh, dan mewujudkan ambisi kami bersama dengan tim dan juga para supporter, ungkap Nathan Choi Aon.